Baik, materi kali ini pembahasan mengenai sel. Apa itu sel? Sel merupakan satuan struktural terkecil pada makhluk hidup yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari Prancis bernama Robert Hooke. Robert Hooke menemukan sel sekitar pada tahun 1665. Kemudian, teori sel ini dikembangkan oleh dua ilmuwan dari Jerman yaitu Schwann dan Schilden pada tahun 1893. Untuk lebih jelasnya mengenai isi dalam sel ini akan ditampilkan organel-organel sel. Berikut pembahasannya. Baik, organel sel yang pertama yaitu membran sel. Seperti yang dilihat di gambar, ini adalah gambar membran sel pada sel. Membran sel ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Jadi ketika ada zat masuk ke dalam sel ataupun zat keluar sel, ini pasti akan melalui membran sel. Nah, membran sel ini dibagi beberapa bagian, di situ dilihat di gambar ya. Ada glikoprotein, ada glikolipid, ada fosfolipid bilayer ya. Kemudian ada protein intrinsik ya. Di situ beraneka ragam bagian-bagiannya. Jadi intinya membran sel ini adalah bagian terluar dalam sel gitu ya. Silakan dilihat gambarnya. Organel sel yang kedua yaitu inti sel atau sering disebut dengan nukleus. Nah, ini adalah gambar nukleus. Fungsi dari nukleus itu ada tiga. Yang pertama, untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Yang kedua, untuk mengandung informasi genetik atau DNA. Dan yang ketiga, memproduksi tRNA, rRNA, dan mRNA. Jadi nukleus ini berada di paling tengah atau paling dalam sel, yaitu fungsi utamanya yaitu untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel yang ada dalam sel. Seperti itu. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa dilihat di gambar ya. Di situ ada nukleolus, ada nukleoplasma, ada kromatin ya. Ada selaput inti, ada pori-pori nukleus. Kemudian organel sel yang ketiga ini ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini letaknya ada di dalam sel, yaitu berupa cairan ya. Nah, fungsi dari sitoplasma ini yaitu untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Jadi sitoplasma ini letaknya ada di dalam sel, dia berupa cairan sel. Jadi seluruh cairan sel itu adalah sitoplasma. Seperti itu. Bisa dilihat di gambar itu ada berupa bentuk sitoplasma sel ya. Bentuknya seperti itu. Selanjutnya organel sel yang keempat yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau berperan dalam pembentukan energi. Dilihat pada gambar, mitokondria ini ada beberapa bagian, diantaranya terdapat granula, ada ribosom, ada krista, ada ruang antar membran, terdapat matriks cairan, kemudian ada partikel ATP, kemudian ada bagian membran dalam dan membran luar. Dan mitokondria juga ini terdapat DNA mitokondria. Jadi mitokondria ini ibaratkan pernapasannya sel ya. Jadi sel juga sama-sama bernapas yaitu menggunakan organel mitokondria. Seperti itu ya. Jadi terjadinya pernapasan sel yaitu di organel sel mitokondria. Seperti itu. Selanjutnya organel sel yang kelima yaitu retikulum endoplasma atau sering disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma ini mempunyai dua jenis, yaitu ada retikulum endoplasma kasar atau RE kasar dan retikulum endoplasma halus atau RE halus. Nah, masing-masing fungsinya, kalau retikulum endoplasma kasar
ini berperan dalam sintesis protein. Sedangkan yang retikulum endoplasma halus ini berperan dalam sintesis pengangkutan lemak. Nah, bisa dilihat di gambar, ini adalah bentuk dari retikulum endoplasma, ya, berlembar-lembar. Organel sel yang keenam yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein pada sel. Nah, ribosom ini pada gambar, ini ada ribosom bebas, ada ribosom terikat, ada ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Terlihat pada gambar, ribosom ini mengandung asam amino, kemudian mengandung ribosom subunit besar, kemudian ada tRNA, kemudian ada mRNA. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di gambar, itu lebih jelasnya tentang ribosom. Kemudian organel sel yang ketujuh yaitu badan Golgi. Badan Golgi memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama untuk membentuk dinding sel tumbuhan. Yang kedua untuk membentuk bahan membran plasma. Yang ketiga membentuk lisosom. Dan yang keempat tempat sekresi senyawa-senyawa sekret kelompok karbohidrat, lipida, dan protein. Nah, gambar badan Golgi ini terlihat pada gambar. Seperti itu ya. Kemudian organel sel yang ke-8 yaitu lisosom. Nah, lisosom ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama untuk mencerna makanan. Yang kedua untuk menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Yang ketiga untuk autofag. Dan yang keempat untuk autolisis. Nah, jadi lisosom ini ibaratkan lambungnya sel. Jadi untuk mencerna makanan-makanan yang masuk pada sel. Kemudian yang ke-9 yaitu organel sel kloroplas. Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, terlihat pada gambar, kloroplas ini memiliki bagian-bagian, diantaranya ada tilakoid, ada stroma, ada granum, ada membran inner, ada membran outer ya. Terlihat pada gambar ya. Di situ adalah tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang ke-10 yaitu organel sel sentrosom. Nah, sentrosom ini memiliki fungsi utama yaitu untuk berperan dalam proses pembelahan sel, yakni dalam pembentukan benang gelondong sebagai tempat bergantung dan bergeraknya kromosom. Ini sangat berfungsi sekali untuk pergerakan kromosom dibantu oleh sentrosom. Nah, di sentrosom sendiri ini ada bagiannya yaitu ada bagian sentriol, kemudian ada mikrotubulus. Kemudian yang terakhir organel sel ini adalah mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, mikrotubulus dan mikrofilamen ini berfungsi sebagai yang pertama untuk sitoskeleton. Kemudian yang kedua itu untuk pergerakan materi dalam sel. Nah, bagian-bagiannya terlihat pada gambar. Di situ ada membran plasma, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada mikrofilamen dan mikrofilamen intermediate, kemudian ada mikrotubulus, kemudian ada mitokondria. Seperti itu ya. Jadi ini sudah beberapa bagian atau beberapa gabungan dari organel-organel sel. Seperti itu.